Hai semuanya, kembali lagi di channel saya, Rasi Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Nah, dalam materi ini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pembelajaran, yang ketiga yaitu matematika, yang keempat yaitu pembelajaran matematika, dan yang terakhir yaitu perencanaan pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yaitu perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Nah, perencanaan menurut Jacqueline Alder merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan menurut Erli Swandi, perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Pendapat lain yaitu menurut Barbara Becker, pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan pengertian perencanaan adalah bentuk kegiatan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan juga suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan di masa depan. Artinya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan juga salah satu fungsi manajemen yang paling penting, di mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Nah, unsur-unsur perencanaan, yang pertama ada unsur tujuan. Unsur tujuan yaitu perumusan yang lebih jelas dan terperinci mengenai tujuan yang telah diterapkan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu unsur kebijaksanaan atau metode atau cara atau jalan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu unsur prosedur. Nah, unsur prosedur ini meliputi pembagian tugas serta hubungannya antara masing-masing anggota kelompok secara terperinci. Nah, yang keempat yaitu unsur kemajuan. Dalam perencanaan ini ditentukan standar-standar mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai. Nah, yang terakhir yaitu unsur program, tidak hanya menyimpulkan rencana keseluruhannya, sehingga merupakan kesatuan rencana, melainkan juga dalam rangka perencanaan, seluruhnya itu program harus pula mengandung acara urut-urutan. Pentingnya macam-macam proyek daripada perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan langkah-langkah perencanaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Sebelum melakukan perencanaan, maka diharuskan mengidentifikasi masalah secara rinci. Mengidentifikasi masalah perlu dicari dahulu potensi dan masalah pada lokasi perencanaan. Potensi dan masalah dapat memunculkan masalah utama pada lokasi. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang dilakukan secara objektif atau secara luas dan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang dilakukan secara subjektif atau secara lebih spesifik. Tujuan khusus juga merupakan penjabaran spesifik dari tujuan umum. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala. Identifikasi kendala merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan dihadapi oleh para perencana dalam proses perencanaan, sehingga kesalahan-kesalahan dalam proses perencanaan dapat diminimalisir.
Nah, langkah yang keempat yaitu memproyeksikan keadaan di masa depan. Nah, kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan di masa depan melalui proses peramalan atau forecasting secara ilmiah, berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, itu untuk langkah-langkah. Selanjutnya itu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir, serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Nah, menurut Handoko pada tahun 2003 di halaman 23, ada dua fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua yaitu penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran, dan standar untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan perencanaan. Perencanaan adalah jalan atau cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang kedua yaitu perencanaan memberikan pengarahan atau direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang ketiga itu perencanaan juga dapat menghindari atau setidak-tidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan pelaksanaan aktivitas-aktivitas. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Nah, pembelajaran menurut Warsita pada tahun 2008, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Selanjutnya itu menurut Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 1986, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Nah, yang terakhir itu menurut Sujana pada tahun 2004. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan. Nah, menurut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pembelajaran, maka pembelajaran dapat disimpulkan, yaitu proses interaksi aktif antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar untuk mencapai suatu tujuan. Dalam interaksi ini, guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Peranan pendidik akan menjadi semakin kompleks. Ia bukan hanya sebagai salah satu sumber belajar, tapi juga harus menampilkan diri sebagai seorang ahli dalam menata sumber-sumber belajar, serta mengintegrasikannya ke dalam tampilan dirinya. Pendidik harus mampu menampilkan diri sebagai satu komponen yang terintegrasi dari keseluruhan sumber belajar. Selanjutnya itu indikator pembelajaran. Indikator dalam pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Dengan demikian, indikator yang diperoleh dari hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi menurut Sanjaya pada tahun 2009 di halaman 135. Nah, indikator dalam pembelajaran disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Adapun kriteria dalam merumuskan indikator yaitu, pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. Yang ketiga yaitu setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Dan yang keempat yaitu
Perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Dalam buku Sugandi dan kawan-kawan pada tahun 2000 di halaman 23, antara lain, 1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima yaitu pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran baik secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Dalam buku Sugandi dan kawan-kawan pada tahun 2000 di halaman 27, yaitu 1. Kesiapan belajar. Faktor kesiapan, baik fisik maupun psikologis, merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah terjadi pada diri siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu, guru tidak terlalu banyak berbuat. Namun, guru diharapkan dapat mengurangi akibat dari kondisi tersebut dengan berbagai upaya pada saat membelajarkan siswa. Yang kedua yaitu perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu objek. Belajar sebagai suatu aktivitas yang kompleks membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui berbagai kiat untuk menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu keaktifan siswa. Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa sehingga siswa harus aktif. Dengan bantuan guru, siswa harus mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima yaitu mengalami sendiri. Proses pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan prinsip keaktifan. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya yaitu pengulangan. Untuk mempelajari materi sampai pada taraf insight, siswa perlu membaca, berpikir, mengingat, dan latihan. Dengan latihan berarti siswa mengulang-ulang materi yang dipelajari, sehingga materi tersebut mudah diingat. Guru dapat mendorong siswa melakukan pengulangan, misalnya dengan memberikan pekerjaan rumah, membuat laporan, dan mengadakan ulangan harian. Nah, selanjutnya yaitu materi pelajaran yang menantang. Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu. Dengan sikap seperti ini, motivasi anak akan meningkat. Rasa ingin tahu timbul saat guru memberikan pelajaran yang bersifat menantang atau problematis. Dengan pemberian materi yang problematis akan membuat anak aktif belajar. Nah, selanjutnya yaitu balikan dan penguatan. Balikan atau feedback adalah masukan penting bagi siswa maupun guru. Dengan balikan, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dalam suatu hal, di mana letak kekuatan dan kelemahannya. Balikan juga berharga bagi guru untuk menentukan perlakuan selanjutnya dalam pembelajaran. Penguatan adalah suatu tindakan yang menyenangkan dari guru kepada siswa yang telah berhasil melakukan suatu perbuatan belajar. Dengan penguatan diharapkan siswa mengulangi perbuatan baiknya tersebut. Yang terakhir yaitu perbedaan individual. Masing-masing siswa mempunyai karakteristik baik dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya perbedaan ini, tentu minat serta kemampuan belajar mereka tidak sama. Guru harus memperhatikan siswa-siswa tertentu secara individual dan memikirkan model pengajaran
yang berbeda bagi anak didik yang berbakat dengan yang kurang berbakat. Nah, tujuan pembelajaran menurut Omar Hamalik pada tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Kemudian, Nana Syaodi Sukmadinata pada tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. 2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga yaitu membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Selanjutnya yaitu komponen pembelajaran. Menurut Mujiono dan Dimyati pada tahun 1993 di halaman 23, komponen-komponen proses belajar mengajar adalah 1. Peserta didik. Nah, menurut Nazarudin pada tahun 2007 di halaman 49, peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaan dan pikiran serta keinginan atau aspirasi. Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan, atau rasa aman. Kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya sesuai dengan potensinya. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa peserta didik adalah seseorang dengan segala potensi yang ada pada dirinya untuk senantiasa dikembangkan baik melalui proses pembelajaran maupun ketika ia berinteraksi dengan segala sesuatu. Nah, yang kedua yaitu guru. Menurut Muhammad Ali, sebagaimana dikemukakan oleh Nazarudin pada tahun 2007 di halaman 161, guru merupakan pemegang peranan sentral proses belajar mengajar. Guru yang setiap hari berhadapan langsung dengan siswa termasuk karakteristik dan problem mengajar yang mereka hadapi berkaitan dengan proses belajar mengajar. 3 yaitu tujuan pembelajaran. Nah, upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun bagi siswa. Nah, menurut Nana Syaoda pada tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu dengan yang tadi telah dipaparkan. 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. 2. Memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. 3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar atau media pembelajaran. Yang keempat yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Nah, selanjutnya yaitu materi atau isi. Secara garis besar, materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Yang kelima yaitu metode. Metode pembelajaran menurut Omar Hamalik merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, menurut Sudarwan Darnim pada tahun 2008 di halaman 36, metode pembelajaran yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar di kelas. 1. Metode ceramah. Nah, metode ceramah ini penyampaian informasi dengan jalan mengeksplanasi atau menuturkan sekelompok materi secara lisan, dan pada saat yang sama, materi tersebut diterima oleh sekelompok subjek. Yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sebagai suatu proses penyampaian materi di mana guru bersama subjek didik mengadakan dialog bersama untuk mencari jalan pemecahan dan penyerapan serta menganalisis satu atau sekelompok materi tertentu. Yang ketiga yaitu metode tugas.
Metode tugas ini materi tambahan yang harus dipenuhi oleh subjek didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat yaitu metode latihan inquiry. Nah, metode latihan inquiry ini proses mempersiapkan kondisi agar subjek didik siap menjawab teka-teki. Yang kelima yaitu metode karya wisata. Nah, metode karya wisata ini suatu strategi belajar, mengajar, di mana guru dan muridnya mengunjungi suatu tempat tertentu yang relevan untuk memperoleh sejumlah pengalaman empiris. Nah, yang selanjutnya yaitu metode seminar. Metode seminar ini biasanya wawasan terbuka luas, peran serta subjek dominan, namun perlu persiapan yang memadai, seperti penentuan topik, mempersiapkan kertas kerja, organisasi kelas, pengelompokan siswa, menurut variasi atau perbedaan kemampuan individual mereka. Nah, yang terakhir yaitu metode mengajar lain. Metode mengajar lain seperti studi kasus, bermain peranan, simulasi sosial, kerja dalam kelompok, dan seterusnya. Yang keenam yaitu media. Nah, menurut Arif Sadiman pada tahun 2006 di halaman 7, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kompetensi serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Selanjutnya itu evaluasi. Menurut Nana Sujana pada tahun 2009 di halaman 3, evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan langkah awal yang harus direncanakan dalam proses belajar mengajar secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis pembelajaran menurut Agus Suprijono pada tahun 2009 dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis langsung. Pembelajaran berbasis langsung dengan active teaching yang mengacu pada gaya belajar di mana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas. Yang kedua yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar, dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran berbasis masalah ini penemuan atau discovery learning, yakni pembelajaran yang menekankan pada aktivitas penyelidikan. Yang keempat yaitu model pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran ini konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, untuk materi dari pembelajaran, pembahasan dari materi pembelajaran sampai di sini. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu matematika. Nah, matematika menurut Johnson dalam Rusevandi pada tahun 1972, matematika adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi, aksioma, dan dalil-dalil di mana argumen setelah terbukti valid pada umumnya. Karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif, sedangkan menurut Susilo, matematika bukan hanya sekumpulan angka, simbol, dan formula yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar di dunia nyata. Menurut Johnson dan Rising pada tahun 1972, berpendapat bahwa matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Dan selanjutnya yaitu menurut Abdurrahman pada tahun 2002, matematika adalah bahasa fungsi praktis, simbolis,
untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan spasial, sementara fungsi teoritis adalah untuk memfasilitasi berpikir. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang angka, simbol, abstrak, yang digunakan untuk memecahkan masalah matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga mempelajari tentang keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan, konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, berstruktur, dan sistematika, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep paling kompleks. Dalam matematika, subjek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sehingga disebut objek mental. Objek itu merupakan objek pikiran. Nah, karakteristik matematika. Matematika berbeda dengan bidang ilmu lainnya. Matematika mempunyai ciri yang khas atau karakteristik tersendiri. Menurut Sujadi pada tahun 2003, di halaman 13. 1. Memiliki objek kajian abstrak. 2. Bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga yaitu berpola pikir deduktif. Yang keempat yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Yang terakhir yaitu konsisten dalam sistemnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri matematika. 1. Memiliki objek yang abstrak. 2. Memiliki pola pikir yang deduktif. 3. Tidak dapat dipisahkan dari iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, matematika di kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu besaran. Penilaian dimulai dengan jumlah digit pertama alami dan bilangan bulat. Yang kedua yaitu ruang. Penilaian dimulai dengan geometri ruang, khususnya geometri Euclidean. Nah, yang ketiga yaitu perubahan. Memahami dan menjelaskan perubahan adalah tema umum dalam ilmu alam dan kalkulus telah berkembang sebagai kekuatan penuh untuk menyelidiki. Yang keempat yaitu struktur. Nah, banyak objek matematika seperti set angka dan fungsi memamerkan struktur internal. Sifat struktur objek-objek ini diselidiki dalam kelompok ilmu, arena, lapangan, dan sistem abstrak lainnya. Yang kelima yaitu dasar dan filsafat. Untuk memperjelas dasar matematika, bidang logika matematika, dan teori himpunan dikembangkan, serta teori kategori yang masih sedang dikembangkan. Yang keenam yaitu matematika diskrit. Matematika diskrit adalah nama umum untuk bidang matematika paling berguna dalam ilmu komputer teoritis. Yang ketujuh, atau yang terakhir yaitu matematika terapan. Matematika terapan berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak untuk memecahkan masalah nyata dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan daerah lainnya. Kegunaan matematika. Yang pertama yaitu matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. 2. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu materi pembahasan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Menurut Sudiyati pada tahun 2014, pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Menurut Rusyanti pada tahun 2014. Nah, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Menurut Sudiyati pada tahun 2014. Berdasarkan beberapa para ahli mengenai pengertian dari pembelajaran matematika, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara siswa
antara siswa dan guru yang melibatkan mengembangkan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan secara efektif dan efisien, dan juga dengan bisa membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pembelajaran matematika yang sudah dianggap sulit dan tidak menyenangkan oleh siswa akan mengurangi keinginan untuk mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pembelajaran matematika yang menyenangkan. Salah satunya melalui upaya untuk menghilangkan rasa takut siswa terhadap matematika, yaitu sebagai guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi pendekatan, metode, dan teknik yang banyak melibatkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip mempelajari matematika. 1. Materi matematika disusun menurut urutan tertentu atau topik matematika didasarkan pada subtopik tertentu. 2. Seorang siswa dapat memahami suatu topik matematika jika ia telah memahami subtopik pendukung atau prasyaratnya. 3. Perbedaan kemampuan antar siswa dalam mempelajari atau memahami suatu masalah ditentukan oleh perbedaan penguasaan subtopik prasyaratnya. Yang keempat yaitu penguasaan topik baru oleh seorang siswa tergantung pada topik sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran matematika. Menurut Tonga pada tahun 2013, matematika sebagai alat. Guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam pelajaran ini dalam kehidupan kerja atau kehidupan sehari-hari. Namun, tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. 2. Matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika, yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Yang ketiga yaitu matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Nah, pembelajaran matematika di sekolah harus diawasi oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima. Bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, mengenai perencanaan pembelajaran matematika. Nah, dari penjelasan di atas, mengenai pengertian perencanaan pembelajaran dan matematika, dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan pembelajaran matematika adalah tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan, diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Perencanaan pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh guru yang berisi skenario tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang dilakukannya di kelas bersama siswa dalam satu kali tatap muka atau pertemuan. Di dalam perencanaan pembelajaran tersebut, standar kompetensi dan kompetensi dasar harus dijabarkan ke dalam indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber, dan penilaian. Ciri-ciri perencanaan pembelajaran matematika yaitu ilmiah, 2. Relevan, 3. Sistematis, 4. Konsisten, 5. Memadai, 6. Aktual dan kontekstual, 6. Fleksibel, 7 fleksibel, 8. menyeluruh. Nah, berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa untuk memperoleh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan ciri-ciri di atas, guru harus mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyusunan rencana pembelajaran sebaiknya dilakukan secara mandiri oleh guru yang akan
menggunakan rencana pembelajaran tersebut. Namun demikian, apabila guru karena suatu hal belum dapat melaksanakan penyusunan rencana pembelajaran secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru dalam mengembangkan rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Nah, langkah-langkah menyusun RPP atau rencana pembelajaran yang pertama yaitu melakukan identifikasi mata pelajaran. Yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu menyusun uraian materi pembelajaran. Yang keenam yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Yang kedelapan yaitu menentukan jenis penilaian. Dan yang terakhir yaitu menentukan alokasi waktu. Nah, tujuan utama dari perencanaan pembelajaran yaitu untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan adanya perencanaan pembelajaran matematika, seorang guru matematika mempersiapkan serangkaian kegiatan yang terencana. Nah, mungkin materi perencanaan pembelajaran matematika sudah selesai sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang dapat dipahami, boleh ditanyakan. Nah, sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.